Emangnya mau diupas gua sama barang-barangnya segitu banyaknya? Diam aja Bu, jangan diupas. Jangan tunjuk-tunjuk. Udah saya cium tangan sama ibu, Gua kan menyuruh kamu kerja. Kamu apa? Kamu yang gila. Kamu kok nggak terlalu gila sih? Kenapa? Dia mau ngapain? Kamu yang gila. Lu yang gila. Saya menyebut anak muda ini songong. Songongnya kenapa? Anda masih ingat ketika dia di sebuah talk show menunjuk-nunjuk orang tua sepuh yang bernama Emil Salim, dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk di sebuah forum publik gitu loh. Yang dibentak-bentak itu bukan Arteria Dahlan, tapi ibunya di sampingnya itu. Jadi perempuan ini perempuan yang tidak punya adab, perempuan arogan. Betapa banyak keluarga dari petinggi tentara dan polisi mengagul-agulkan pangkat dan jabatannya, suaminya, bapaknya, keluarganya. Ini menunjukkan ada yang salah dalam TNI kita, dalam Polri kita, dalam para petinggi kita. Minimal mereka secara para petinggi itu secara individu gagal membina, mendidik anak keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya sebetulnya termasuk paling nggak mau ngomentarin soal yang satu ini ya. Aduh, males, nggak ada urusan, nggak ada penting-penting, sedikit juga nggak ada penting-pentingnya, nggak ada manfaatnya sama sekali buat rakyat Indonesia, nggak ada sama sekali. Tapi dengan perkembangan yang beredar 1-2 hari ini membuat saya tergelitik juga ya. Yang saya maksud adalah pertikaian antara anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan dengan seorang perempuan yang mengaku ada anak dari Jenderal Bintang 3 TNI AD di Bandara Soekarno-Hatta. Apa perlunya lu ngurus begitu? Nggak ada perlunya. Kalau bikin video soal ini, gua gimana ya rasanya ya. Jadi saya banyak baca ya. Saya punya grup yang teman-teman saya paham tentang polisi TNI ya. Di FNN itu kan banyak teman juga yang paham soal seperti ini. Kalau saya nol besar ya soal TNI, soal Polri saya nol besar. Jadi banyak percakapan di grup saya itu yang menyebut si A bintang 1, si B bintang 2, si B bintang 3, si ini ponakannya si itu yang wakabin, segala macam deh. Si ini istrinya Zamroni yang ternyata sangat diduga kuat media salah pasang orang ya. Zamroni yang dipasang itu Zamroni angkatan 90. Sementara Zamroni yang diduga Zamroni yang sebut oleh si siapa TB Hasanuddin anggota DPR itu Zamroni yang di gambar itu adalah Zamroni angkatan 94 sesuai dengan wajahnya, perawakan tubuhnya yang buncit dan sebagainya gitu. Tapi saya nggak ada urusan soal itu. Lu mau bintang 1, 2, bintang 3, bintang 12, bintang 16, 200, nggak ada urusan gua gitu, nggak ada urusan ya. Jadi kalau sekarang saya bicara soal ini semata-mata saya ingin melihat dari sisi yang lain. Sisi pertama adalah saat ada dari video-video yang beredar, ada seorang perempuan muda yang saya nyebutnya nggak punya adab. Sorry ya siapapun Anda, saya katakan Anda nggak punya adab. Dari sisi orang Islam Anda nggak punya adab. Anda membentak-bentak orang tua, ya, membentak-bentak orang tua ketika ada kutipan bicara jangan nunjuk-nunjuk dong. Emang apa? Kok mesti cium tangan dia gitu? Itu kan sangat tidak punya adab. Terlepas siapa orang tua itu ya, terlepas kebetulan saja itu orang tua Arteria Dahlan. Saya sama Arteria Dahlan pertama saya nggak kenal sama sekali, kedua saya nggak pengen kenal. Ketiga, saya melihat anak muda ini juga songong. sorry bos. Arteria, sorry ya. Saya menyebut anak muda ini songong. Walaupun dia anggota dewan ya. Emang anggota dewan apa? Kenapa? Dia wakil gua kok, kan gua rakyat. Dia wakil rakyat kan begitu kan. Tapi kan lu gak milih PDIP. Nggak apa-apa, gua gak bakal pilih PDIP. Tapi sebagai wakil rakyat, dia wakil gua kan gitu dong. Ya nggak boleh gaya dong tuh sebagai rakyat. Songongnya kenapa? Anda masih ingat ketika dia di sebuah talk show menunjuk-nunjuk orang tua sepuh yang bernama Emil Salim, yang sebetulnya mereka sama-sama dari etnis yang sama, Sumatera Barat. Dan saat dia menunjuk-nunjuk itu, setelah itu udah sekali makian, cacian dari netizen terhadap anak muda yang songong ini kan gitu kan. Saya juga tidak sependapat dengan Emil Salim gitu ya, terutama dalam sisi mazhab ekonominya. Menurut saya yang saya tahu Emil Salim termasuk pengusung mazhab neolib yang sangat menyengsarakan rakyat. Tapi dia orang tua saat itu
80 tahun atau berapa usianya, dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk di sebuah forum publik gitu loh, yang disaksikan ratusan ribu, mungkin jutaan mata. Setelah itu tayangannya ditonton lagi oleh orang-orang lain. Jadi Arteria juga pernah menunjuk-nunjuk, memaki-maki seorang tua yang dihormati di Indonesia. Terlepas bagaimana Emil Salim, Profesor Emil Salim itu biar gimana pun kan bisa dianggap sebagai tokoh lingkungan hidup ya, ekonom ya, dengan segala plus minusnya dia ada. Dia pernah berbuat untuk Indonesia. Sementara Arteria Dahlan kecuali bentak-bentak dan marah-marah, saya nggak tahu apa lagi manfaatnya buat Indonesia kan gitu kan. Tapi di sisi lain gitu ya, kembali ke soal perempuan muda tadi, kalau yang dibentak-bentak itu bukan Arteria Dahlan, tapi ibunya di sampingnya itu. Yang sayang sekali karena kamera dari sini angle-nya jadi si ibu ketutupan badan si Arteria Dahlan. Mbaknya. Lu gimana modelnya mau di rumah gua sama barang-barangnya segitu banyaknya? Diam aja Bu, jangan jangan tunjuk-tunjuk. Udah saya cium tangan sama ibu, siapa ibu? Gua kan menyuruh kamu kerja. Kamu siapa? Kamu yang gila. Kamu kok ngasih orang gila sih? Kenapa? Dia mau ngapain? Kamu yang gila. Lu yang gila. Jadi kalau pertanyaan kita bertanya apa? Salah, kenapa lu banyak? Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kamu tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Tadi kan dia bilang bintang 3. Kita rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Gue gila. Sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Bangga lah jadi orang. Bapaknya siapa bintang 3 kan tahu nih? Bapaknya siapa bintang 3? Oke. Mas, di posko lagi. Iya, nendang orang di dalam pesawat. Itu kan lagi bisa. Ini. Enggak apa-apa, kena aja. Udah kena lu kena. Hancur aja. Jadi perempuan ini perempuan yang tidak punya adab, perempuan arogan. Saya nggak peduli juga laki-laki agak buncit yang disebut-sebut brigjen dari pernah di Kodam Jaya kemudian pindah ke BIN. Saya nggak ada urusan juga itu semua, nggak ada urusan. Tapi yang ingin saya garis bawahi lagi, kenapa sih perempuan ini menjadi sangat arogan dan tidak tahu sopan? Karena dia menyebut dia anak Jenderal Bintang 3. Nah ini menurut saya jadi koreksi evaluasi buat kita semua, khususnya para petinggi TNI dan Polri. Yang paling bintang-bintang kan TNI dan Polri. Betapa banyak keluarga dari petinggi tentara dan polisi menganggul-anggulkan pangkat dan jabatannya, suaminya, bapaknya, keluarganya. Itu terjadi di mana-mana dan terlampau banyak. Si perempuan ini muda ini merasa bahwa gue anak Jenderal Bintang 3, gue bisa apa saja, gue kenal para ketum, gue bisa jatuhin lo dan sebagainya. Ini arogansi yang ini menunjukkan, tanpa mengurangi rasa hormat, ini menunjukkan ada yang salah dalam TNI kita, dalam Polri kita, dalam para petinggi kita. Minimal mereka secara para petinggi itu secara individu gagal membina, mendidik anak keluarganya. Mestinya mereka bisa tanamkan kepada mereka, pada istrinya, kepada anaknya, kepada ponakannya, kepada siapapun keluarganya, bahwa bapakmu ini memang jenderal, bapakmu ini bintang 1, 2, 3, 4, tapi ini adalah cuma kelengkapan saja. Mestinya begitu ya, bahwa bapakmu ini semakin tinggi jabatan, semakin dituntut besar tanggung jawabnya kepada negara. Kita semua berbuat untuk negara. Gaji bapakmu ini, fasilitas bapakmu ini, pengaruh bapakmu ini diberi oleh rakyat. Kan mestinya begitu, apapun lah kalimat-kalimat seperti itu. Sehingga anaknya, istrinya, keluarganya, ponakannya tidak mentang-mentang sosokan menjadikan bapaknya, omnya, siapapun sebagai alat untuk mencetak dan menakut-nakuti orang lain, menjadikan mereka semua sebagai alat untuk bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Dan itu terjadi loh, bukan cuma di tentara, di polisi. Sama, yang punya bintang-bintang kan tentara dan polisi. Teman-teman saya punya jaringan segala macam, menelusuri, oh ini yang dimaksud si Anu, si Teddy siapa gitu, bintang 3, Wakabin sekarang. Saya nggak ada urusan, bener-bener. Oh ini maksudnya si Jamroni angkatan 90 yang sempat jadi ini sini. Saya nggak ada urusan. Bahkan ada lagi yang, oh ini Jamroni yang gendut ini dari pakaiannya, ada yang bilang, di waktu masih dia melatih 3, bilang, ini nggak ada tanda merah tuh, berarti dia bukan komandan ya. Kemungkinan jabatan ketika jadi Asop Kodam, ada kemudian aset operasi. Ada lagi di dadanya tidak ada pin Sesko, apalagi pin Lemhanas, kan gitu kan.
Dia dari infanteri doang, bukan dari kavaleri. Sementara Zamroni yang disebut-sebut yang bukan di fotonya dimuat oleh beberapa media itu Zamroni 90 kavaleri, yang ini infanteri. Ada lagi dia pakai baju kesatuan dari Kodam Jaya. Gitu loh. Saya boro-boro ngerti soal PIN ini, PIN itu. Bukan kemarin saya nggak ngerti sama sekali. Cuman ini informasi tambahan buat saya lah ya. Jadi ini sekarang TNI di bawah Jenderal Andika Perkasa, ya. Saya nggak tahu bagaimana rekam jejak Andika Perkasa, juga saya nggak peduli juga. Tapi boleh dong sebagai rakyat minta kepada Andika sebagai Komandan Panglima TNI untuk, nah ini dia, untuk membenahi terutama mental, paradigma, apalagi sikap keluarga TNI khususnya deh, gitulah ya. Kalau kelakuan tentara aktifnya ya udahlah, itu urusan kalian. Saya dengar hari ini si Brigjen itu yang di samping perempuan tadi juga sudah dipanggil Denpomat ya, oleh Pom AD ya. Saya membayangkan apa risiko yang akan diterima oleh Brigjen ini yang disebut suaminya lah, apalah nggak ngerti ya. Tapi kalau melihat gesturnya, dia lagi-lagi tangan ditarik oleh si perempuan muda itu segala macam, sepertinya kalah pamor, kalah sakti dengan si perempuan muda ini, si Brigjen ini. Kalau dia Brigjen yang dimaksud benar ya, sekarang lagi dipanggil. Tapi memang anak ini barang lucu sekali, barang lucu, sebarang sesimpel ini menjadi heboh, menjadi gemuruh. Kemudian coba kita mendengar pernyataan para pejabat TNI ya. Kapuspen TNI-nya Major Jenderal loh masih bilang sedang ditelusuri, sedang dipelajari. Apanya mau ditelusuri, mau dipelajari? Itu kan gampang banget gitu loh. Ya, siapa wanita pemaki-maki ini? Inilah dia, gampang banget. Tinggal minta ke maskapai siapa manifestnya, siapa, gampang banget. Jadi barang gampang dibikin ruwet, dibikin heboh karena ada karenanya tadi. Karena ini menyangkut tokoh-tokoh, orang-orang besar, orang-orang terhormat, pejabat tinggi segala macam, sehingga aduh, saya tadi baca sepintasan Sutioso, mantan Pangdam Jaya, mantan Kepala BIN, mantan Gubernur DKI, itu memalukan. Udah, selesaikan aja, minta maaf saja, selesai. Jadi ini menjadi ruwet dan rumit karena bertemunya seorang Arteria Dahlan yang, sorry saya bilang arogan. Anda masih ingat ketika selain dia bukan cuma bentak-bentak Emil Salim, tapi dia minta rapat kerja DPR, dia protes karena berkali-kali menyapa anggota dewan tidak dengan embel-embel yang terhormat. Bayangkan bos, bayangkan ada anggota dewan yang secara eksplisit verbal memprotes mitra rapatnya karena sang mitra rapat tidak menyebut mereka anggota dewan dengan embel-embel yang terhormat. Gila nggak? Ini gila banget bos. Saya belum pernah ketemu orang seperti ini. Mungkin ada dongeng-dongeng ya, atau ada bener dalam dunia nyata, tapi saya belum pernah ketemu. Tapi inilah Arteria Dahlan. Nah, Arteria Dahlan sepertinya Allah atur begitu rupa, ketemu batunya. Ini orang sombong, ketemu orang yang nggak punya adab. Cocok kan, bagus kan? Yang satu maki-maki emaknya, yang satu ini maki-maki orang tua, dan meminta secara terbuka kepada kepada mitra kerja rapatnya untuk menyebut dia dan kawan-kawannya dengan ucapan yang terhormat. Belum lagi yang terbaru pernyataannya dalam raker juga, dia mengatakan aparat hukum, polisi, TNI, hakim, polisi, jaksa, hakim tidak boleh di OTT karena mereka lambang negara atau simbol negara. Dari mana? Anggota Komisi 7 kok menyebut aparat hukum simbol negara? Dari mana? Aduh, ini kan lucu sekali. Jadi gitu aja deh ya, saya nggak mau berpanjang lebar, tapi sudahlah. Jangan suguhi rakyat dengan tontonan adegan-adegan seperti ini. Ini barang gampang, kasih saya wewenang untuk mencerahkan ini, kasih saya, berikan saya wewenang untuk mengurus ini. Aduh, nggak usah ngitung hari, jam, insya Allah selesai. Saya telepon, coba minta manifestnya, siapa perempuan ini, saya minta itu siapa gambar yang pakai itu masker di sebelahnya. Betul nggak nih anak songong ini, anak nggak sopan ini, perempuan muda nggak sopan ini menyebut-nyebut bapaknya Jenderal Bintang 3, sebut siapa? Gampang, itu persoalan menit, persoalan jam, selesai. Cuma yang tadi, karena negeri ruwet Nesia, barang gampang dibikin ruwet karena ada kepentingan yang lain. Jadi Arteria Dahlan, saya tidak ingin menyebut karma karena dalam Islam tidak ada karma, tapi inilah balasan dari perbuatan Anda semua.
lu ngebelain perempuan tadi, nggak ada urusan, gue nggak ada urusan, gue juga nggak suka sama perempuan muda yang berkelakuan seperti itu, nggak ada urusan. Ini cuma bicara soal membuka tabir bagaimana sesungguhnya para keluarga TNI, Polri sering berlaku sewenang-wenang karena merasa keluarganya, bapaknya, pamannya, apanya segala macam, suaminya dan sebagainya, orang-orang berpangkat, orang tua punya jabatan. Yang sebetulnya semua itu satu adalah untuk kepentingan rakyat, yang kedua kalau kita orang Islam semua pangkat, jabatan dan sebagainya tadi pada akhirnya akan selesai, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ngeri. Itu aja deh ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.